Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di program yang akan menyuguhkan Anda kisah inspiratif dari narasumber yang sudah hadir bersama Rina untuk berbagi kisah pada episode kali ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saja kita sapa narasumber yang akan berbagi kisah di episode kali ini, yaitu Ustadz Muhammad Bukhari. Beliau merupakan pengasuh Ponpes Syams Umi Kalthum. Dan beliau hari ini akan berbagi kisah kepada kita terkait pondok pesantren yang beliau miliki seperti itu ya. Jadi langsung saja kita dengarkan dan langsung saja kita sapa Pak Ustadz. Okay. Apa kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih sudah berhadir pada kesempatan kali ini dan siap untuk berbagi kisah pada kesempatan kali ini. Insya Allah. Saya juga terima kasih karena sudah diundang oleh TV Tabalong pada kesempatan ini. Oke, dan momen Hari Santri ini Pak Ustadz ya, jadi tepat sekali untuk mengundang dan mendengarkan cerita pondok pesantren yang salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tabalong, bisa dikatakan seperti itu Pak Ustadz ya. Oke, sebelum kita melangkah mengenal, alangkah lebih bagusnya ini kita mendengar sejarah nih Pak Ustadz. Siapa tahu ada yang mau mendengarkan, siapa tahu juga ada yang belum mengenal nih pondok pesantren Syams Umi Kalthum. Bisa disampaikan nih Pak Ustadz sejarah berdirinya pondok pesantren Pak Ustadz sendiri, silakan Pak. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada TV Tabalong yang telah mengundang kami pada kesempatan hari ini. Langsung saja menjawab pertanyaan itu, jadi agak panjang saya jawab karena melibatkan banyak pihak ini, Masya Mbak. Allah. Jadi dulu kami jadi imam 5 waktu di masjid Al-Mukhlisin namanya, Muhammadiyah di depan atau seberang Aston. Ya, betul. Itu. Selain jadi imam, kita juga mengajar anak-anak yang ngaji sore hari kemudian pulang sebelum maghrib itu. TPA gitu. TPA ya. Begitu. Tapi rupanya terus bertambah gitu. Bertambah. Kemudian jamaah masjid ini melihat terus bertambah, lalu ada seorang yang baik hati ya, memberikan kepada kita atau meminjamkan lah, bukan memberikan, meminjamkan rumah yang lumayan besar ya, nama Bapak Haji itu Wahyudani. Jadi katanya silakan Pak Ustadz tempati, dan lumayan kami menempati rumah itu selama 2 tahun. Selama menempati rumah itu ternyata terus bertambah gitu anak-anak mengaji, tapi tidak bisa mondok karena itu rumah bukan pesantren. Gitu. Tapi ada keluarga dari istri saya datang bernama Haji Syamsuddin. Haji Syamsuddin namanya. Dan beliau melihat anak-anak banyak mengaji di rumah. Beliau mengatakan kepada saya, anak-anak ini jumlahnya banyak katanya. Saya bilang, iya Pak Haji, tapi ini rumah dipinjami. Suatu hari kapan diambil oleh pemiliknya kami nggak bisa apa-apa gitu namanya. Dipinjami kan. Kata beliau, rencana ada mau bangun. Iya, kalau keinginan sih besar, ingin punya pesantren begitu. Nah, kata beliau, insya Allah nanti saya mau nyumbang, kata beliau. Awalnya itu mau nyumbang ceritanya gitu. Nah, ternyata beliau pulang ke kampungnya karena beliau itu orang Jenamas, Barito Selatan, dan istri saya orang Barito Selatan gitu, berkeluarga sama istri. Nah, mampir ke rumah waktu itu ceritanya. Terus nelpon, silahkan cari tanah, kata beliau. Nah, kebetulan beliau itu punya sarang burung yang Masya Allah rezekinya itu lumayan begitu. Akhirnya kami cari tanah dan beli. Ternyata beliau datang tidak hanya membelikan tanah tapi juga membangunkan bangunannya gitu sekalian. Masya Allah Pak Haji Syamsuddin itu. Singkat cerita 2021
sebuah bangunan berdiri, kemudian diresmikan oleh Bapak Bupati kita yang sebelumnya, yang terdahulu. Alhamdulillah ada yang mondok waktu itu dan berjalan sampai sekarang ini. Alhamdulillah begitu sejarahnya. Dan di tahun ini juga ya, meninggal yang Haji Syamsuddin ini tadi yang membelikan tanah dan membangunkan pesantren kami itu. Ya, mudah-mudahan pahala mengalir kepada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi dengan adanya sejarah tersebut pasti ada nih Pak Ustadz yang melatar belakangi pendirian pondok, apa ada nilai atau cita-cita yang ingin diwujudkankah? Mungkin mencetak generasi yang lebih Qurani, demikian. Betul. Jadi yang melatar belakangi ya, pertama kita kan Tabalong, Kalsel atau secara umum Indonesia lah, kan mayoritas Muslim ya, dan tentu agama itu nomor satu gitu loh ya, haus lah agama. Jadi orang tua itu mau anak-anaknya yang kecil-kecil ini minimal bisa mengaji gitu, salat. Jadi itulah dorongan bagi kami untuk mendirikan sebuah pesantren gitu, dan juga pemerintah kita mendukung. Nah, Bupati sebelumnya dan sekarang juga Bupati sebelumnya mengatakan di Tabalong harus ada 100 tahfiz. Nah, begitu kata beliau. Nah, sekarang Bupati kita punya cita-cita ingin setiap desa itu satu dai. Nah, jadi pesantren ini selaras dengan itu gitu loh, pas banget gitu. Nah, jadi kami gayung bersambut lah ya, ibaratnya sejalan. Betul. Akhirnya kami benar-benar di tahfiz juga kami buka, kemudian di kitab juga untuk mencetak dai-dai tadi itu. Karena sejalan juga dengan program prioritas seperti itu. Betul. Oke, karena Rina ini bukan berlatar belakang santri gitu, katakanlah seperti itu Pak Ustadz. Jadi penasaran sekali apa makna dan filosofi mendalam nih Pak Ustadz kehidupan di Ponpes itu sendiri. Ini pasti banyak yang penasaran juga. Betul. Jadi kata dulu pondok pesantren, ya. Pondok pesantren. Jadi yang ternyata ondo itu di perkataan pondok itu tangga. Ya, ondo itu bahasa Jawa, tapi kalau bahasa Indonesianya itu tangga gitu. Jadi seorang santri yang ada di pesantren itu dia lagi meniti tangga gitu loh untuk sebuah proses agar anak itu menjadi orang yang sukses kelak. Nah, gitu. Jadi makna dari pondok itu loh. Nah, kemudian pesantren ya. Pesantren itu maknanya pesan, ya, pesan. Jadi yang diajarkan di pesantren itu adalah pesan-pesan, wasiat-wasiat. Nah, itu kan pas yang diajarkan kami. Memang hari-hari itu dari bangun tidur sampai tidur kembali itu pesan, pesan-pesan kepada santri-santri itu. Tapi ternyata ada trennya itu tadi pesantren. Tren itu kekinian kan maksudnya. Jadi yang kami sampaikan bukan hanya pesan-pesan orang-orang terdahulu, ya, tapi yang kekinian juga kami sampaikan, mengikuti zaman, betul, mengikuti zaman. Jadi anak-anak santri kami ya tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu agama yang dahulu, tapi juga ilmu-ilmu yang sekarang gitu ya. Ya, biasa gitu. Ya. Kehidupan sendiri di sana bagaimana nih Pak Ustadz? Apakah karena kan tadi pondok seperti itu, jadi kehidupan dari pagi bagaimana dan lain sebagainya? Apakah sudah mulai ada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Betul. itu? Jadi
kalau kegiatannya itu 1 jam, kan jadwal sholat itu berubah-ubah kan setiap waktunya itu. Yang penting 1 jam sebelum adzan subuh anak-anak harus bangun. 1 jam sebelum subuh. Ya, setengah jam untuk mereka ke kamar mandi, ya kan, ya berwudu, karena kan antri nih. Nah, jadi setengah jam kami kasih waktu. Kemudian setengah jam berikutnya mereka sholat tahajud, atau qiyamul lail. Mereka bergantian jadi imam begitu. Jadi untuk mengulang hafalannya supaya lebih kuat, jadi dibaca di dalam sholat. Nah, begitu. Dan itu selama setiap hari seperti dilakukan? Setiap hari seperti itu. Setelah subuh, ya, kita sholat subuh ya. Kemudian setelah subuh kita baca dzikir pagi namanya. Kan ada dalam sunnah itu dzikir pagi petang. Ya, betul. Nah, dzikir pagi kita baca. Setelah itu kita menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran. Kemudian hafalan itu disetorkan ke guru. Nah, begitu. Jadi seberapa santri itu dapat dalam waktu itu setelah subuh sampai jam 7, berapa dapatnya? Nah, tergantung kecerdasan anak-anak. Ya. Jadi ada yang dapat 1 halaman, ya, ada yang dapat 1 lembar gitu. Tapi ada juga yang hanya separuh saja. Jadi kita terima semuanya gitu. Itu sampai jam 7, kemudian istirahat, makan, mandi, ya. Istirahatlah sampai jam 8. Jam 8 masuk sekolah mereka sampai setengah 1, ya. Dan itu zuhur, salat zuhur, kemudian makan siang, kemudian istirahat, ya, tidur siang, yang atau disebut kailulah lah kalau bahasa pesantren itu, ya. Tidur siang sampai asar. Nah, kemudian asar itu kita sholat. Setelah asar kita mengulangi hafalan yang sudah lama kita hafal. Kan anak-anak ada yang sudah hafal 10 juz, 20 juz. Nah, itu kapan diulang? Ya, waktu asar itu. Nah, diulangi hafalannya supaya tidak hilang. Betul. Nanti ada bahasa kalau tidak diulang, ya, pegang kepala hilang buntut, atau pegang buntut hilang kepala gitu kan. Jadi supaya tidak hilang, diulang begitu. Itu waktunya asar. Kemudian setelah itu kita belajar kitab juga ada di pesantren kita, belajar kitab kuning, ya, atau kitab gundul, ya gitu. Belajar fikih, belajar hadis, belajar nahwu dan lain sebagainya. Oke. Ini bergambar dari sekolah-sekolah umum nih Pak Ustadz, ada berapa tingkatan sih? Kalau di sekolah umum kan ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, untuk di pesantren di Ponpes sendiri ada tingkatannya nggak sih Pak Ustadz? Jadi di kami ada juga SMP. Dari SMP seperti Dari SMP. Jadi kami menerima lulusan SD. Kami menerima lulusan SD masuk SMP ke sekolah kami gitu. Nah, tapi kami juga punya baru, ya, baru tahun ini berjalan tingkatan SMP atau aliyah. Kami mengambil aliyah. Kalau SMP itu ke dinas pendidikan, ya, kalau aliyah itu ke Kementerian Agama gitu. Ya, tapi setara mereka dengan SMA gitu, aliyah itu. Dan sudah berjalan dua-duanya. Alhamdulillah kami sudah meluluskan SMP 1 angkatan. Masya Allah. Oke, jadi ada 2 baru ya, ada SMP setara SMP dan SMA tadi ya. Oke. Untuk banyaknya santri sendiri di sana berapa nih Pak Ustadz? Apakah semuanya mondok atau PP nih Pak Ustadz dari Ponpes sendiri? Jumlah santri sekarang ini ada kurang lebih 90-an orang lah. Dan ada yang PP juga gitu, nggak semuanya. Tidak bermalam berarti ya. Tapi kebanyakannya mondok atau bermalam, ya. Hanya beberapa orang yang tidak mondok karena dekat gitu kan. Oh, dekat, orang Tabalong. Orang Tabalong sendiri, ya. Orang Tanjung. Nah, jadi mereka bisa PP. Tapi kalau yang dari luar daerah itu mondok semua, dari Kaltim, dari Kalteng. Nah, itu orang luar banyak. Orang luar. Kebanyakan orang luar gitu. Jadi 70% santri kami itu orang luar. Ya, 70%.
Tadi orang asli sini dan PP tadi Pak Ustadz ya. Gitu. Oke. Apa sih Pak Ustadz nilai-nilai utama yang ditanamkan kepada para santri nih? Apa sih nilai-nilai yang harus ditanamkan paling utama nih Pak Ustadz? Jadi yang paling utama ditanamkan kepada santri itu adalah pertama tauhid ya, menjaga kemurnian tauhid. Nah, agar dia benar-benar mengesahkan Allah Ta'ala. Nah, namanya kami santri itu harus kuat pondasi tauhidnya. Nah, kemudian mengenalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan mereka. Nah, kehidupan sehari-hari ini bagaimana mereka tidak lepas dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dari mereka tidur sampai tidur kembali, bangun tidur ya sampai tidur kembali, kemudian dari cara berjalan, cara makan minum. Nah, jadi kita awal-awal itu santri masuk, mereka minum pakai tangan kiri bawahnya, kita tegur, kita sunnahnya minum ini pakai tangan kanan, jangan berdiri, nah, gitu. Nah, tapi itu prosesnya nggak sehari dua hari, itu bisa berminggu bahkan berbulan gitu kan. Tapi nanti kita biasakan, kita tanamkan kepada anak-anak itu, dan insya Allah mereka akan memahaminya dalam waktu berjalan gitu. Oke, berproses Pak Ustadz. Berproses betul. Oke. Dan sebelum kita break nih Pak Ustadz, bagaimana peran Ponpes sendiri dalam membimbing dan membentuk karakter santri nih agar lebih bisa nih di masyarakat sendiri? Betul. Jadi guru ya khususnya di pesantren itu harus membersamai, ya. Jangan guru itu hanya menyuruh, tapi tidak ada di tempat gitu loh. Contoh. Nah, ya. Jadi kalau hanya menyuruh itu ibarat anak ayam ya, suruh tinggal di sini anaknya, tapi induknya ke sana, nanti dia keliaran anaknya mencari induk. Nah, sama kita guru itu kan, arti guru itu ya digugu dan ditiru ya. Iya, betul. Jadi harus membersamai supaya anak itu maksimal hasilnya. Kalau anak-anak itu ditinggalkan mengaji umpamanya, ya namanya usia anak SMP ya, itu masa-masanya bermain. Nah, ketika gurunya nggak ada, maka mereka merdeka. Mereka guru nggak ada, ya ngobrol, nah ataupun keluar pada kelas gitu kan. Nah, tapi kalau ada kita, ya guru membersamai, mereka akan lebih tenang. Nah, begitu. Jadi itu yang harus bagi guru itu, jangan sampai hilang di sisi murid. Kemudian membersamai juga di dalam ibadah mereka. Dalam sholat ini, jangan sampai kita hanya menyuruh santri sholat, ya, tapi gurunya tidak ada di musola, tidak ada di masjid. Nanti mereka akan bercanda sesama temannya itu. Nah, atau gurunya nggak sholat, nggak ada kelihatan sholat gitu ya, nggak ada kelihatan di sholat, walaupun punya sholat tapi di tempat lain. Nanti si murid ya, mereka akan bikin macam-macam lah, bikin ulah lah gitu bahasanya gitu. Jadi kita harus lebih dengan hal, dengan tindakan gitu ya, dengan praktek, bukan hanya dengan lisan. Makanya ada ungkapan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya, jadi praktek itu lebih mengena daripada hanya suruhan atau ucapan. Nah gitu. Contohnya ya, contohnya kami dulu guru itu apabila mengerjakan sebuah gotong royong, itu beliau tidak hanya menunjuk kerjakan ini, kerjakan itu, tapi beliau langsung turun gitu. Umpamanya membersihkan kolam, beliaunya turun. Jadi santri-santri ini atau murid-murid ini, dia tidak diperintah melihat gurunya turun, mereka langsung turun gitu. Nah, jadi kita begitu juga. Nah, mau anak-anak ini tertib, santri-santri ini tertib mengaji, tertib sholat, gurunya yang terjun. Ya. Nah, itu cara kita untuk memaksimalkan agar para santri ini mendapatkan ilmu ini lebih dapat gitu ya.
luar biasa dari contoh sendiri dari para ustadz yang ada di Ponpes sendiri ya. Kita break sejenak dulu Pak Ustadz ya. Jadi buat Anda para pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berbagi Kisah karena masih banyak sekali cerita menarik dari pondok pesantren yang hadir pada episode kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berbagi Kisah. Baik, kembali lagi bersama Rina dan juga Pak Ustadz. Tadi sudah menyampaikan sedikit kisah latar belakang gitu ya, dari berdirinya dan sejarahnya dari pondok pesantren yang beliau miliki seperti itu ya. Jadi di segmen kedua ini kita tadi sudah sedikit men-spill Pak Ustadz ya. Di segmen pertama aktivitas sehari-hari selama sehari para santri di pondok pesantren itu sendiri, dan kayaknya kita mulai ke segmen selanjutnya, ini pertanyaan selanjutnya. Selain belajar keagamaan nih Pak Ustadz di pondok pesantren sendiri, kegiatan apa sih yang dilakukan para santri ini selain belajar agama seperti itu? Jadi di pesantren itu utamanya memang belajar agama kan. Betul. Ya. Terkhusus di pesantren kami, selain belajar agama, kami juga ada sekolah umumnya. Memang pesantren itu beda-beda. Ada namanya pesantren tahfiz, dia fokus kepada hafalan Al-Quran. Ada pesantren kitab gitu kan, jadi dia mempelajari kitab kuning gitu ya, hadis, tafsir dan lain-lainnya gitu. Nah di pesantren kami selain belajar atau menghafal Al-Quran yaitu tahfiz tadi, sekolah SMP. Nah, jadi dari jam 8 sampai jam setengah 1 itu mereka belajar ilmu-ilmu umum, IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia ya, dan pelajaran umum seperti di sekolah luar lah. Nah, mereka pelajari dan dengan praktek-prakteknya gitu. Seperti ya. Sekolah pada umumnya. Iya, seperti sekolah pada umumnya ya, belajar IPA, nanti ada kerajinan ya. Nanti mereka bisa membikin sesuatu gitu kan, dari guru mereka langsung mempraktekkan kerajinan itu, kerajinan tangan ya. Nah, selain itu juga di pesantren kami belajar silat. Nah, jadi ada mereka diajarkan bela diri. Nah, silat itu supaya mereka sebenarnya tujuan itu bukan untuk mencari musuh, tapi untuk menjaga kesehatan, ya, membela diri dan menjaga kesehatan agar anak-anak itu segar gitu ya, di pesantren nggak sakit-sakitan. Nah, karena mereka dilatih layaknya polisi dan tentara gitu kan, supaya badannya itu fit. Nah, gitu. Jadi kegiatannya jauh berbeda dengan sekolah lain Pak Ustadz. Betul. Jadi kalau dari jam 8 sampai setengah 1 itu tidak jauh berbeda dengan sekolah lain. Makanya ada yang pulang pergi itu hanya sekolah saja. Jadi sekolah saja, nanti masa sekolah itu sudah habis akan dijemput oleh orang tuanya. Nah, gitu. Silahkan kalau mau seperti itu. Baik. Oke, tadi di segmen pertama juga Ustadz menyampaikan bahwa ada santri yang mondok dan ada santri yang pulang pergi seperti itu ya, tidak bermalam. Nah, menurut Pak Ustadz pribadi nih, lebih baik mondokkah atau tidak nih menurut pendapat pribadi saja? Menurut pendapat pribadi, ya pengalaman juga, itu lebih baik mondok, karena ya anak yang mondok itu dalam kontrol guru 24 jam ya, sholatnya dijaga, dan mereka nanti kalau nggak ada kelihatan di musola atau di masjid, mereka disanksi, kena hukum gitu loh. Jadi sudah berani dipastikan anak itu 5 waktu terjaga sholatnya. Nah, kalau di rumah nggak tahu kita gimana gitu. Dan kegiatan mereka umpamanya piket ya, mereka akan melaksanakan itu, kalau enggak nanti ada sanksinya juga. Nah, kemudian program-program yang diatur oleh pesantren seperti nanti jam sekian harus bangun, jam sekian harus masuk kelas. Nah, itu lebih bermanfaat ya daripada mereka yang tidak mondok. Nah, kalau yang tidak mondok
ya, dari jam 8 datang sampai setengah 1 terus pulang. Nanti setelah itu bagaimana mereka belajarnya? Apakah ada lanjutan belajar setelah pulang ke rumah atau megang HP main gitu kan? Kita nggak tahu itu, nggak mengontrol itu. Tapi kalau di pesantren kita tidak dibolehkan, tidak diperkenankan memegang HP. Jadi mereka lebih banyak mengajinya, lebih banyak belajarnya. Jadi dipastikan yang mondok itu lebih baik daripada yang PP gitu. Oke, dan tentu saja yang mondok itu bisa melatih kemandirian dan tanggung jawab sendiri, betul. bisa dikatakan seperti itu kah, Pak Ustadz? Betul sekali, karena kalau dia mondok dia nyuci baju sendiri. Kalau di rumah mungkin belum tentu, ibunya bisa nyuci piring sendiri. Kalau mondok dia, jadi habis makan harus dicuci, ini nggak mungkin orang lain yang mencucikan, harus dia mencuci. Jadi kemandirian ya, kemudian latihan juga untuk dirinya, kemudian nanti gotong royong juga, kebersamaan lebih kuat apabila anak itu di pesantren atau di pondok tidak pulang pergi gitu. Oke, yang tidak mondok tadi Pak Ustadz, apakah berbeda nih? Tadi kan kalau yang mondok ada hafalan-hafalan tertentu yang diberikan. Apakah yang tidak mondok hanya sekolah saja, pembelajaran sekolah saja, atau ada hafalan-hafalan yang diberikan? Ya, kalau yang tidak mondok dia akhirnya tidak punya target. Karena kalau yang tidak mondok ini dia lebih fokus ke sekolahnya, ke umumnya. Nah, lebih banyak ke umumnya, karena program pesantrennya itu setelah bangun tidur sampai jam 7 dan setelah asar sampai malam. Program pesantrennya, sedangkan dia di rumah jam-jam itu, jadi tidak mendapatkan pelajaran pesantren. Nah, jadi memang banyak ruginya gitu loh. Nah, pernah saya mengatakan, bagaimana Bu kalau mondok nanti dia punya hafalan, kalau nggak mondok nanti dia nggak punya target. Kalau mondok harus 30 juz begitu. Tapi anaknya memang mau sekolah aja alhamdulillah gitu, ya, loh, syukur. Pilihan, betul. Oke, jadi tidak masalah ya, karena namanya juga masih dalam tahap pembelajaran seperti itu. Atau nanti di luar Pak Ustadz ya ada ilmu-ilmu sendiri lagi dari keagamaan tersebut. Oke, ada tradisi khas, ada kegiatan khusus nih Pak Ustadz tadi selain silat tadi ekstrakurikulernya? Jadi memang sekarang ini ya, sekarang ini pesantren-pesantren sudah hampir sama gitu. Tapi ada juga yang pesantren itu tidak mengadakan sekolah umum ya. Mereka hanya paket saja. Termasuk di Tabalong ini beberapa pesantren mereka fokus mempelajari kitab dan menghafal Al-Quran, terus untuk mendapatkan ijazah mereka ambil paket, di luar ya. Tidak ada mengadakan belajar mengajar di pesantren itu gitu. Nah, tapi banyak juga yang sama dengan kami ya, pesantren-pesantren. Kami memang pesantren tahfiz ya, tapi yang pesantren lain juga punya sekarang tahfiz gitu. Kami juga belajar kitab, mempelajari bagaimana cara membaca kitab yang tulisan Arab yang tidak ada barisnya itu bisa dibaca gitu ya. Itu dipelajari. Pesantren-pesantren lain juga begitu gitu loh. Jadi kalau kekhasan itu kurang lebih lah, sama saja. Jadi setiap pesantren itu hampir memiliki apa yang kita miliki, pesantren lain juga memilikinya gitu kan. Nah, jadi kalau ada lomba itu bisa saling menampilkan gitu, karena memang kurang lebih lah sama saja lah apa yang di pesantren kita dan di pesantren teman-teman atau yang lain juga sama saja ya. Oke, baiklah. Kalau pengalaman menarik nih Pak Ustadz, kisah inspiratif yang dilihat mungkin selama 5 tahun berdirinya Ponpes ini sendiri, dari para santri nih selama mondok, ada kisah inspiratif? Yang langsung
saya alami itu tahun pertama ya. Tahun pertama berdirinya pesantren itu hanya satu orang yang mau mondok, itu hanya satu orang. Ya. Dan itu namanya anak itu Muhammad Rizki, orang Anggrek, orang Tabalong gitu loh, orang Anggrek. Jadi itu menginspirasi memang sama saya, kok mau tinggal di pesantren sendirian gitu, orang tuanya juga mau gitu loh. Dan karena kekuatan ya, dia berani untuk tinggal di pesantren, akhirnya kita terima. Tapi memang tidak lama setelah itu ada yang lain gitu, 3 orang. Jadi tahun pertama itu santri kami hanya 4 orang tahun pertamanya berdiri. Dan Muhammad Rizki ini memang sangat menginspirasi karena dia santri pertama masuk, dan sekarang alhamdulillah karena semangatnya, dukungan orang tuanya juga, dia sudah selesai hafalan Qur'annya 30 juz, alhamdulillah. Nah itu santri kami ya, yang bernama Muhammad Rizki. Satu lagi namanya Revan, orang Buntok ya, orang Buntok ya, jauh. Ramadan tahun kemarin sholat tarawih ya, Revan ini bersama kami, dan dia berbadan gemuk. Revan ini ya, santri kami ini badannya gemuk. Dan biasanya usia mereka itu, kami kan sholat tarawihnya itu 1 juz, sholat tarawih 1 juz, sholat tahajudnya 1 juz. Anak-anak di usia mereka biasanya selesai Al-Fatihah baru berdiri. Imam membaca Al-Fatihah baru berdiri gitu kan, karena 23 rakaat kan panjang nih. Nah, biasanya kan begitu orang tarawih. Nah, terus bahkan ada anak-anak itu yang hampir ruku, imam hampir ruku baru berdiri gitu kan. Kan dilihat di masjid-masjid kan begitu. Nah, kalau sudah capek itu akhir-akhir tuh. Tapi santri kami yang bernama Repan ini ya, dengan badan yang gemuk seperti itu, setiap imam bangkit, dia bangkit juga. Ya, semangatnya gitu. Kemudian menjelang libur ya, orang tua pada menjemput ya anak-anaknya untuk pulang, dan ternyata si Repan ini dia terlambat dijemput oleh orang tuanya. Nah, dan beberapa temannya, teman-teman yang lain menunggu kedatangan orang tuanya sambil baring-baring ya, atau sambil ngobrol. Si Repan ini membaca Al-Quran deh ya, menunggu orang tuanya datang untuk menjemput ya, atau bahasa kita mengambili ya, mengambili. Nah ternyata Mbak Rina ya, pulang dia ke kampungnya, Masya Allah bagus cerita orang tuanya di kampung, rajin anaknya. Ternyata itu akhir ya, akhir dari kehidupan dia di dunia ini ya bersama kami. Ternyata dia sakit, tidak lama meninggal dunia. Santri kami yang bernama Repan itu ya, jadi kesannya ya bagi kami, anak yang luar biasa, anak baik yang sangat rajin, tapi ternyata Allah Ta'ala sayang ya, lebih sayang kepada dia, dan insya Allah ketemu bersama kita di surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali, kita break sejenak dulu Pak Ustadz ya. Luar biasa sekali pemirsa, di segmen 2 kali ini kisah menarik dan inspiratif dari Pondok Pesantren Syams Umi Kalsum tadi sudah membawa kita ke cerita menarik dan inspiratif tadi ya, di anaknya siapa tadi namanya, Revan. Oke, semoga bisa menginspirasi kita semua juga ya. Dan masih ada nanti di segmen ketiga, di segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berbagi Kisah.
Samarina dan Pak Ustadz Bukhari ya dari Pondok Pesantren Syams Umi Kalsum tadi sudah mendengarkan Anda ya di segmen pertama dan kedua kisah-kisah menarik dan inspiratif dari beliau, dari pondok pesantren beliau, dari para santri tentu saja ya. Dan kita masuk di harapan dan pesan moral gitu ya di segmen ketiga pada kali ini. Namun sebelumnya Pak Ustadz, apa filosofi penting nih yang harus dipegang seorang santri terutama dalam kehidupan bermasyarakat nih? Santri itu harus memahami apa makna dari kata santri itu sendiri. Nah, dari situ, kalau dia paham itu, insya Allah dia baik di masyarakat. Nah, gitu. Jadi, menurut para ahli orang-orang kami di pesantren, santri itu dari huruf hijaiyah, sin, nun, san kan, kemudian ta, ro dan ya. Nah, jadi santri itu, sin itu apa? Salikun ya, ilal akhirah. Jadi santri itu memang tujuan utamanya akhirat gitu loh. Jadi wajar kalau santri itu harus banyak ibadah gitu kan. Kalau anak sekolahan umum dia tidak sholat, orang mungkin biasa aja. Tapi anak pesantren nggak sholat, orang heran. Loh, itu anak pondokan loh, anak pesantrenan loh, tapi kok nggak sholat gitu. Jadi orang pertanyaannya tuh lebih besar gitu. Nah, kalau anak umum, walaupun ya semua umat Islam kan harus sholat gitu kan. Tapi ini beda, sekarang namanya santri itu memang label agamanya itu lebih kuat gitu. Jadi itu sinnya. Kemudian non ya, naib anil masyayikh. Jadi pengganti dari guru. Nah, nanti kalau pulang kampung dia membawa ajaran gurunya gitu. Nah, jadi nonnya itu naib ya atau pengganti dari guru. Kemudian taknya itu ya, tak dalam kata santri itu tak itu adalah tarikun anil ma'asi. Jadi seorang santri itu memang harus meninggalkan hal-hal yang ya berbau maksiat ya ataupun tidak baik ya menurut pandangan agama dan masyarakat ya. Santri harus meninggalkan hal-hal yang diharamkan, lebih utama meninggalkannya itu daripada orang umum gitu. Jadi kalau orang umum ya, kalau orang umum itu tidak boleh minuman yang diharamkan, santri jangankan minum gitu loh, merokok aja jangan gitu. Jadi dia harus lebih daripada orang gitu. Harus lebih tingkatan levelnya itu. Contoh lah begini, kalau keagamaan, kalau orang itu sholat sunnah duha 2 rakaat, santri harus 4 gitu. Begitu itu namanya santri harus pegangan agamanya itu lebih kuat. Nah, gitu. Kemudian ra-nya itu adalah raghibun fil khairat ya. Jadi santri itu memang cinta kebaikan. Nah, pulang ke masyarakat, siapapun yang berbuat baik itu dia harus dukung dan sukai ya, bukan jadi pesaingnya. Nah, contoh nanti dia jadi guru, jadi ulama, siapapun di kampungnya itu yang berbuat kebaikan, mendirikan majelis, maka dia pun ikut mendukung dan membesarkan majelis yang ada di kampungnya itu ya. Untuk disukai oleh masyarakat ya, santri itu juga harus zuhud ya. Zuhud itu artinya seperti perintah Nabi, kalau engkau, kata Nabi SAW, mau dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia, maka harus zuhud dengan dunia ini ya. Jadi santri itu memang kehidupannya lebih mengedepankan akhirat ya ketimbang dunia. Bukan berarti tapi mengedepankan ini lalu meninggalkan dunia, lalu dia hanya di masjid saja, tidak ada usaha dunia, bukan begitu maknanya. Jadi ya, la tansa nasibaka minad dunya, kata Allah Ta'ala, jangan lupakan ya
bagianmu dari dunia ini. Nah, jadi bukan berarti seorang santri itu hanya di musola saja, di masjid saja ya, tapi juga ada usaha-usaha dunia. Kemudian yang terakhir ya, i-nya itu atau ya-nya itu dalam kata santri itu yarju as-salamata fid din wad dunya wal akhirah. Dia mengharapkan keselamatan agamanya, keselamatan dunianya, dan keselamatan akhiratnya. Jadi kalau dia paham makna santri itu sendiri, maka insya Allah dia baik di masyarakat. Begitu kira-kira. Oke, jadi tidak hanya urusan akhirat saja ya, tapi seimbang juga dengan urusan Iya, dunia. harus seimbang. Makanya doa itu sendiri, Mbak, Rabbana atina fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah. Jadi harus seimbang. Jadi di dunia ingin hasanah juga, kebaikan, di akhirat juga kita ingin kebaikan. Baik. Oke, ini selama 5 tahun berdirinya Ponpes Syams Umi Kalsum nih, pasti ada tantangan nih Pak Ustadz ya, yang dihadapi dan dijalani Pak Ustadz sendiri dan teman-teman lainnya di pondok pesantren. Apa tantangan terbesar nih Pak Ustadz, dan cara mengatasinya tentu saja bagaimana? Tantangan itu yang terbesar ya, mencetak ya generasi yang seperti orang-orang dulu. Nah, itu memang tantangan yang terbesar. Memang orang-orang dulu itu Masya Allah ya, kami mendengar dari guru kami di Martapura dulu, kalau ada khatib yang pakai celana pendek atau makan di warung atau main dum, itu khatibnya itu dicoret, besok nggak boleh jadi khatib dia. Segitunya gitu loh, ketatnya zaman dulu itu. Kenapa? Penjagaan terhadap agama ini. Padahal kalau kita sekarang ya biasa aja kan, mungkin itu biasa aja. Nah, jadi tantangannya itu kita kalau membaca orang-orang dulu begitu luar biasanya menjaga agama ini. Kita ingin ya, ketika membaca sejarah orang-orang dahulu itu, kita ingin melahirkan ya seorang santri yang akan menjadi ulama seperti mereka-mereka itu gitu loh. Nah, terus bagaimana bisa seperti mereka itu? Ya kita hanya berusaha kan, ya berusaha membacakan sejarah-sejarah mereka, orang-orang terdahulu kepada santri-santri sekarang ini. Ini loh cerita orang-orang dahulu yang Masya Allah mereka ini luar biasa kehidupannya. Ya, kita hanya menyampaikan itu. Nah, dan tapi kita berharap mudah-mudahan di antara sekian banyak santri kita itu muncul ya 1-2 orang yang nanti membawa kebaikan ya bagi umat ini gitu. Oke, Ustadz, apa nih harapan terhadap para santri yang sudah lulus tadi? Saya sering menyampaikan kepada santri-santri kami ini, saya bilang, Ustadz ini berharap kamu nanti lulus ya, kamu jadi pejabat, tapi pejabat yang adil. Ya. Nah, karena pejabat yang adil ini nanti manfaatnya banyak ya, dengan kekuasaan mereka akan memberikan manfaat untuk orang banyak. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Nah, jadi kamu sekolah terus yang tinggi agar nanti kamu bisa menjadi pejabat. Kemarin di pertemuan Hari Santri, Bupati juga, Bapak Bupati mengatakan santri tidak hanya bisa jadi imam ataupun jadi penceramah, tapi santri juga harus punya kesempatan untuk bisa jadi bupati gitu loh, gubernur. Bahkan kita pernah punya wakil presiden dan itu dulunya santri gitu. Nah, ya. Dan menjadi orang kaya ya, atau orang beruang gitu. Untuk apa? Untuk membantu mereka-mereka yang lemah. Ya, untuk membantu mereka. Karena kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Ya.
tidak boleh dengki kita kepada orang ini kecuali kepada dua orang saja. Orang yang diberikan harta yang banyak tapi dia menginfakkan siang dan malam. Ya. Jadi dermawan gitu, kaya yang dermawan, bisa bangun masjid, bangun pesantren, membantu ya yatim, duafa. Nah, begitu. Dan harapan saya tadi menjadi, kalau tidak jadi pejabat, tidak jadi orang kaya, jadi ulama yang bermanfaat ilmunya. Ya, bermanfaat ilmunya, jadi mengajar, dia menyampaikan hukum-hukum Allah, hukum syariat, dan insya Allah dicukupi oleh Allah Ta'ala kehidupannya. Nah, itu harapan saya bagi santri-santri kami. Sekarang ini sering saya sampaikan kepada mereka agar menjadi doa gitu loh. Saya sampaikan itu agar menjadi doa dan kekuatan bagi mereka. Oh, nanti saya kalau besar apa yang disampaikan Ustadz nanti bisa saya ya setidaknya bisa saya harapkan lah gitu kan. Bisa diterapkan ya, juga. diterapkan Ada juga. bayangan kehidupan. Ada bayangan kehidupan mereka. Oh, karena saya sudah sering di pesantren mendengar Ustadz, mungkin jalan saya akan saya usahakan seperti ini ya, begitu. Oke, luar biasa sekali. Bagaimana nih Pak Ustadz memaknai belajar ini bukan hanya untuk pintar saja, tapi untuk menjadi baik nih Pak Ustadz. Betul. Akhir-akhir ini saya sering mendengar katanya begini, di Indonesia ini bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang baik. Betul. Orang pintar banyak, tapi orang baiknya yang sedikit ini katanya. Nah, begitu. Jadi memang salah satu tujuan belajar itu kan menghilangkan kebodohan, yaitu supaya pintar gitu. Tapi kalau hanya pintar saja, nanti katanya bisa memintari orang, ini bahaya. Jadi baik ianya itu. Intinya itu bagaimana menjadi manusia yang baik. Jadi kita usahakan santri-santri itu dan kita ajar mereka itu karakter-karakter yang baik. Nah, kita sampaikan kepada mereka bahwa tidak hanya pintar, kalau hanya mengandalkan kepintaran, ya banyak orang pintar, ya, tapi ternyata tidak dipakai oleh masyarakat, bahkan dia dicampakkan lah begitu. Kenapa? Karena tidak baik. Nah, jadi kita sekarang ingin menjadi baik dan pintar gitu. Nah, supaya baik ini bagaimana kita berpegang kepada Rasulullah, manusia yang paling baik. Nah, itu kita contoh bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, kita tiru jadi kehidupan kita supaya kita jadi orang baik. Nah, begitu kita sampaikan kepada santri-santri kita. Jadi kita ajarkan tentang akhlaknya Rasulullah seperti apa supaya mereka menjadi orang baik. Kita bacakan, kalau untuk putra ada kitab yang bagus untuk usia anak-anak, itu namanya Al-Akhlaq lil Banin. Kalau untuk putri, Al-Akhlaq lil Banat. Nah, itu kita ajarkan bagaimana menjadi anak-anak yang berbudi pekerti yang baik. Gitu. Jadi pintar harus dibarengi dengan kebaikan juga. Betul. Oke, terakhir Pak Ustadz, apa pesan yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat umumnya dan santri pada khususnya nih terkait keberadaan pondok pesantren sebagai benteng moral bangsa kita nih Pak Ustadz? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, ya, dan dia seorang beriman, maka akan kami berikan baginya kehidupan yang baik. Sekarang masyarakat ini kan melihat apa yang dilakukan
anak-anak kita di pesantren itu? Apa yang dilakukan oleh guru-guru yang di pesantren? Mereka mendidik agar anak itu beriman dan bertakwa dan beramal soleh. Oleh karena itu, masyarakat kan melihat anak-anak yang di pesantren itu anak-anak yang beriman, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang beramal soleh. Contohnya saja, Mbak ya, kalau pandangan mereka kepada pesantren tidak bagus, kalau ada kematian, mereka akan datang ke pesantren untuk memanggil para santri sholat jenazah. Ini menandakan bahwa pesantren itu positif gitu loh. Anak-anaknya anak yang baik. Nah, jadi mereka diundang untuk mensolati keluarga mereka, diundang untuk acara-acara keagamaan. Kenapa? Karena memang dinilai anak-anak pesantren itu anak-anak yang baik gitu. Ya. Jadi kita masyarakat ya harus mendukung adanya pesantren di kampung kita ya, di tengah-tengah masyarakat itu, karena dengan amalan-amalan yang mereka lakukan itu akan menarik rahmat Allah Ta'ala ya, menarik keberkahan ya. Memang ada pandangan-pandangan yang negatif kepada pesantren ya, ataupun ada isu-isu yang tidak baik dari pesantren, tapi itu kalau kita persenkan ya, dari sekian banyak pesantren di Indonesia ini, itu hanya bagian-bagian kecil dan yang dibesar-besarkan gitu kan. Nah, tidak semua ya guru-guru ya tujuannya jadi apa namanya, jadi pengasuh di pesantren itu dunia ya. Berapa banyak bahkan guru itu berkorban untuk pesantren, untuk santri-santrinya ya, tapi tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren gitu. Jadi kadang ada komentar-komentar memang agak negatif gitu, padahal kalau kita yang tahu dalamnya pesantren itu Masya Allah luar biasa sebenarnya. Kita sayang kepada anak-anak santri kita itu seperti kita sayang kepada anak kita sendiri loh. Bahkan begitu. Bahkan kalau kita nih punya kemampuan, kita akan bantu mereka, anak-anak santri ini, sampai mereka jadi manusia yang bermanfaat begitu. Itu hati kita sebagai pengasuh gitu loh. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang berkomentar karena sebenarnya mereka tidak tahu aja. Nah, jadi kita memaafkan gitu mereka yang tidak tahu itu. Nah, padahal pesantren itu sebenarnya luar biasa dalam berjuang mendidik anak itu untuk menjadi baiknya. Ya, jadi kita tidak berhenti karena komentar orang yang tidak baik ya, tapi kita terus akan membuktikan bahwasanya pesantren yang kita bina ini akan melahirkan anak-anak yang baik, insya Allah. Nah, luar biasa sekali. Terasa kita sudah di penghujung perjumpaan kita nih, Pak Ustadz. Terima kasih banyak sudah berbagi kisah sepanjang ini gitu ya. Tadi dari kegiatan-kegiatan para santri gitu ya di Ponpes sudah disampaikan juga oleh Pak Ustadz. Dan semoga pemirsa Ponpes khususnya Syam Umi Kalsum ini dapat lebih berkembang dan tentu saja mencetak santri-santri yang berkualitas dan juga dapat bermanfaat untuk masyarakat dan juga negara. Kami seluruh kru yang bertugas pamit undur diri di Berbagi Kisah pada episode kali ini. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.